Di sini aku mau kasih tutorial membuat bucket hat yang ada di video klip Joy Hello. Di sini aku pakai 2 gulung katun Bandung warna hijau dan ungu serta hooknya nomor 6 karena aku mau double benangnya. Pertama-tama kita mulai dengan membuat lingkaran fleksibel, lalu kita bikin 3 tusuk rantai. Setelah itu kita bikin 15 tusuk ganda di dalam lingkaran ya. Nah, setelah kita buat 15 tusuk ganda, jangan lupa kita kencengin dulu tali kecil yang ada di belakangnya. Setelah itu, kita sambungkan dengan tusuk sisip di rantai ketiga yang pertama kali. Oke. Biar sama seperti yang ada di video, di sini aku mau ganti benang jadi warna ungu. Jadi kita gunting aja benangnya. Jadi di sini aku mau lanjut pakai benang ungu. Caranya adalah biar kuat, aku ikat aja benang warna ungunya di tusuk yang aku mau mulai buat tusuk untuk baris keduanya. Setelah aku ikat dan kelihatan lebih rapi benangnya, lalu aku mulai lagi bikin 3 tusuk rantai untuk baris kedua. Jadi setelah aku bikin 3 tusuk rantai, aku bikin lagi 1 tusuk ganda di lubang yang sama. Setelah itu aku bikin lagi rantai sekali, lalu aku bikin 2 D cetok di dalam 1 tusuk ganda. Jadi ini pakai pengurangan tusukan. Jadi setelah aku bikin 2 D cetok, lalu aku jadiin 1. Nah, seperti itu. Lalu aku bikin rantai 1 lagi. Lalu aku mau bikin tusuk gandanya nih, kayak gini cara bikin 2 D cetok. Lalu aku diemin, aku bikin tusuk ganda baru lagi di lubang yang sama. Nah, jadi kan sisanya 3, lalu aku jadiin 1. Nah, ini yang namanya 2 D cetok. Jadi aku ngerjain ini secara berkeliling ya. Jadi setiap tusukan diisi dengan 2 D cetok, lalu 1 rantai, 2 D cetok lagi, 1 rantai secara berkeliling. Nah, di sini aku udah ngerjain secara berkeliling, lalu aku pakai tusuk sisip, aku sambungin di tusuk ganda pertama, aku gabungin. Nah, setelah ini bisa kelihatan hasilnya. Lalu seperti biasa, supaya mirip dengan yang ada di video klipnya, aku potong aja benangnya seperti biasa. Lalu aku sekarang mau merajut pakai warna hijau yang tadi di awal. Nah, setelah selesai, supaya lebih kuat, aku gunain cara diikat setelah ganti benang. Jadi, ini gunanya adalah supaya saat dicuci benang tidak mudah lepas. Aku ikat aja untuk penggantian benangnya di sela-sela rantai satunya. Lalu aku masukin lagi hakpennya, aku bikin lagi 4 tusuk rantai. Lalu setelah itu aku bikin triple top, artinya pengurangan tusuk triple. Jadi ini aku bikin 2 triple, tapi aku mau gabungin di pas terakhirnya. Ini kan jadi ada 4, lalu aku ambil, aku langsung jadiin dua-duanya. Setelah itu aku bikin lagi rantai 2, lalu aku bikin tusuk triple lagi di sela-sela rantai satunya. Nah, untuk di step terakhir ini kita diemin aja, kita diemin aja di step terakhir ini, kita diemin. Oke, kayak gini. Nah, kita bikin lagi tusuk triple baru di lubang yang sama.
Sekali lagi kita diemin lagi di step terakhir, lalu kita bikin lagi tusuk triple di lubang yang sama lagi. Oke, kita diemin. Setelah itu baru kita ambil benangnya, lalu kita masukin ke empat-empatnya. Nah, ini yang namanya triple top. Jadi 3 tusuk triple aku jadiin satu tusukan. Nah, jadi setiap di rantai pertama, rantai 1, selesai rantai 1 aku bikin 3 triple top. Jadi pengurangan tusuk triple tapi di lubang yang sama supaya membentuk model seperti puff gitu. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita juga kerjakan ini secara berkeliling ya. Nah, setelah berkeliling sama seperti tadi, kita sambungin juga di tusuk triple yang pertama pakai tusuk sisip. Lalu kita potong lagi benangnya seperti ini. Nah, supaya sama seperti di video klipnya lagi, kita ganti warna ungu sekarang. Sama sebelumnya diikat juga supaya lebih kuat. Sekarang kita ngerajut pakai benang warna ungu. Lalu kita bikin lagi 4 tusuk rantai, 1, 2, 3, 4. Lalu kita mulai dengan tusuk triple lagi di lubang yang sama, 1 tusuk triple. Di sini kita bikin 2 tusuk triple. Oke. Nah, kalau dihitung kayak gini kurang lebih jadi ada 2 tusuk triple ya, jadi 1, 2, setelah itu kita bikin 2 rantai, kita lagi bikin 3 tusuk triple di lubang yang tadi sama bikin 3. Oke, setelah kita bikin 3 tusuk triple, lalu kita di sini bakal bikin tusuk ganda di lubang berikutnya sebanyak 3 kali tusuk ganda, jadi 3 kali ya tusuk gandanya. Oke, setelah kita bikin 3 tusuk ganda di lubang berikutnya, kita bikin juga di lubang berikutnya 3 tusuk setengah ganda di dalam satu lubang. 2, 3. Oke, setelah itu di lubang berikutnya kita bikin 3 tusuk ganda lagi di dalam satu lubang. Oke, setelah 3 tusuk ganda, lalu kita bikin lagi di lubang berikutnya seperti yang pertama tadi. Jadi 3 tusuk triple, 2 rantai, 3 tusuk triple. Jadi ini fungsinya adalah supaya tadinya kan kita pertamanya bikin bulat. Nah, karena kita mau jadiin bulat itu granny, makanya kita pakai pola ini. Jadi 3 tusuk triple, 2 tusuk rantai, 3 tusuk triple di lubang yang sama. Lalu di lubang berikutnya kita bikin 3 tusuk ganda. Lalu di lubang berikutnya lagi kita bikin 3 tusuk setengah ganda. Dan di lubang berikutnya lagi kita bikin 3 tusuk ganda. Lalu setelah itu di lubang berikutnya kita bikin lagi seperti di awal. 3 tusuk triple, 2 tusuk rantai, dan 3 tusuk triple. Lalu seperti biasa kita kerjakan secara berkeliling.
Nah, setelah selesai, di sini bisa kita lihat di sini udah mulai membentuk persegi. Jadi kita pakai sambungin aja di rantai keempatnya pakai tusuk sisip. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita bikin lagi tusuk rantainya sebanyak 3 tusuk rantai. Lalu kita isi di setiap tusukan dengan tusuk ganda. Lalu di sela-selanya ini saya bikin 3 tusuk triple lagi sama seperti baris sebelumnya. 3 tusuk triple, 2, 3. Oke. Lalu kita bikin lagi 2 tusuk rantai. Lalu kita triple lagi 3 kali. 1, 2, dan 3. Oke. Setelah kita buat 3 tusuk triple ini, kita bikin di setiap tusukan kita isi aja dengan tusuk ganda secara berkeliling. Jadi ini fungsinya adalah supaya memperlebar hasil rajutan, karena kan tadi sebelumnya kita bikin perseginya kan kecil ya jadi bentuknya. Ini saya mau lebarin aja perseginya. Jadi saya tambahin aja 1 baris, yaitu dengan 3 tusuk triple, 2 tusuk rantai, 3 tusuk triple di setiap sikunya. Lalu setiap tusukan sisanya saya isi dengan tusuk ganda. Jadi di sini hanya sikunya saja yang saya isi dengan 3 tusuk triple, 2 tusuk rantai, 3 tusuk triple. Sisanya saya isi dengan tusuk ganda. Seperti biasa, setelah itu kita sambungin ke rantainya, ketiga tusuk rantai terakhir itu kita sambungin pakai tusuk sisip. Setelah itu kita potong aja benangnya. Nah, kita bikin 5 granny supaya mau kita satu-satuin supaya membentuk topi. Jadi kita bikin sebanyak 5 granny ya. Ini saya udah bikin 5 granny totalnya. Oke, 5. Setelah 5 ini bakal saya satuin. Oke, setelah bikin 5 granny ini saya mau satu-satuin 5 granny ini. Di sini saya menggunakan penyambungannya pakai tusuk tunggal supaya biar sama seperti yang ada di video klipnya. Dia warna hijaunya itu timbul tapi seperti tinggi. Jadi saya di sini saya memperkirakan kalau ini pakai tusuk tunggal untuk penggabungan dari granny-granny ini. Jadi saya bikin di setiap tusukannya saya gabungin pakai tusuk tunggal. Di sini harus tembus ya. Jadi yang satu granny ini kalau bisa lihat di video, jadi saya tusuk di depan hakpennya, tapi ini tembus ke belakang. Jadi biar menyatu. Dua bagian ini biar menyatu. Jadi saya tembusin, lalu saya bikin tusuk tunggal. Ingat ya, posisinya nggak boleh kebalik. Jadi dua-duanya harus ngadap depan seperti yang ada di video ini. Jadi saya satuin aja pakai tusuk tunggal. Ini harus sampai ujung ya, sampai ujung. Oke.
Dan seperti di video ini saya udah sampai di ujung. Setelah sampai di ujung seperti biasa saya gunting aja benangnya. Saya tarik dulu benangnya, lalu saya potong biasa. Oke, saya gunting. Setelah itu bisa kalian lihat hasilnya seperti ini. Oke. Lalu saya sambungin dengan teknik ini sebanyak 4. Jadi 4 granny ini saya pakai hingga membentuk seperti ini 4 granny ya. Jadi 1 granny-nya lagi untuk yang di atasnya, untuk penutup kotaknya gitu. Kurang lebih seperti ini, bisa kelihatan kan? 4 ya. Yang pertama saya pakai 4 dulu granny-nya, nanti 1 lagi untuk yang di atasnya. Ini saya coba lebarin supaya kelihatan. Jadi saya yang 1 granny-nya ini saya untuk penutup atasnya. Sama seperti tadi saya gabunginnya menggunakan tusuk tunggal secara berkeliling. Nah, ini bisa dilihat di videonya. Saya gabungin sama kayak tadi. Setiap lubang saya isi dengan tusuk tunggal supaya dia menyatu. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Lalu untuk yang di bawahnya saya tambahin supaya kayak di videonya ada list pas di bawahnya warna hijau. Jadi saya tambahin aja 1 baris dengan tusuk tunggal full supaya membentuk list yang ada di topinya, supaya membedakan antara renda dengan topinya. Jadi di sini saya seperti biasa, saya sambungin aja benangnya, lalu saya bikin rantai 1. Saya isi tusuk tunggal di setiap tusukan secara berkeliling untuk bagian bawah topinya ya. Untuk bagian bawah topinya saja supaya membentuk list untuk bawah topinya.
Nah, kalau kita lihat di videonya, di sini untuk bagian bawah topinya itu seperti ada rendanya yang berkerut-kerut rendanya. Jadi di sini saya menggunakan namanya tusuk kerang. Pertama saya bikin 3 tusuk rantai, kita pakai benang warna ungu. Lalu kita isi di dalam satu lubang itu ada 4 tusuk ganda. Untuk yang awal aja ya, 4 tusuk ganda. Karena ditambahin rantai yang tadi 3 kan jadi 5 tusuk ganda. Jadi 4 tusuk ganda. Setelah itu saya lompatin 2 lubang. Saya lompatin 2 lubang, di sini bisa kelihatan nggak? Jadi saya bakal lompatin 2 tusukan atau 2 lubang. Nah, di lubang ketiganya ini saya isi dengan tusuk tunggal. Jadi 1 2 bisa kelihatan. Jadi 1 2, lalu saya di lubang ketiganya saya isi dengan tusuk tunggal. Oke. Ini biar supaya membentuk seperti tusuk kerang, jadi kayak kerang gitu. Lalu saya bikin lagi, saya lompatin 2 tusukan, terus di lubang ketiganya saya isi dengan 5 tusuk ganda. Jadi ini 2, lalu 3 tusuk ganda, setelah itu 4 tusuk ganda, dan ini yang terakhir 5 tusuk ganda. 5 tusuk ganda di dalam satu lubang. Lalu saya lompatin lagi 2 lubang. Di lubang selanjutnya saya bikin tusuk tunggal. Oke, kurang lebih seperti ini, bisa kelihatan hasilnya. Ini saya juga sama kerjakan secara berkeliling. Nah, sama seperti sebelumnya, saya sambungin lagi di 3 tusuk rantainya pakai tusuk sisip. Oke, setelah ini saya nggak pengen dia itu kelihatan per baris, jadi saya ini pakai tekniknya kebalik. Jadi saya ngambilnya dari depan, lalu saya bawa sisa benangnya ini ke belakang. Oke, jadi saya bukan disisip sekali, jadi saya dimundurin supaya nggak kelihatan sambungannya. Jadi baru saya bikin 3 tusuk gandanya itu di tusuk tunggal yang pertamanya. Jadi di sini saya bikin 3 tusuk rantai kayak tadi. Jadi setiap tusuk tunggal saya isi dengan 5 tusuk ganda. Oke, ini baru 2, tapi untuk yang pertama ingat ya, karena yang rantainya dihitung 1 tusuk ganda, jadi saya cukup bikin 4 aja untuk yang pertama. Jadi saya bikin 4 tusuk ganda. Setelah itu kan tadi kan ada 5 tusuk ganda. Nah, saya ngambil di tengah-tengahnya, jadi tusuk ganda yang ketiga. Jadi kalau bisa kelihatan saya ambil tusuk ganda ketiga, saya tusuk tunggal. Nah, setelah itu di setiap tusuk tunggalnya lagi saya bikin lagi 5 tusuk ganda di setiap tusuk tunggalnya secara berkeliling ya, secara berkeliling. Kembali lagi secara berkeliling karena kita ini mau bikin topi, jadi kita kerjainnya secara berkeliling. Jadi di setiap tusuk tunggal saya isi dengan 5 tusuk ganda, dan di sela-sela tusuk ganda yang ketiganya itu saya isi dengan tusuk tunggal seperti ini, supaya dia membentuknya seperti kerang. Dan ini terus sampai baris ke 4. 늘 웃음 짓던 예전에 넌 어디에 있니? 저 파란 하늘 눈부신 별들도 모두 다 너를 위하여 있잖니. 더 이상 내 안에 그 일은 없던 일, 그래서 아픈 기억 모두 버려야 할 일. 눈물 짓지 마, 새로운 오늘을
Nah, tapi di sini untuk baris ketiganya saya bukan isi dengan 5 tusuk ganda lagi. Tapi di sini saya mau isi dengan 7 tusuk ganda di dalam setiap lubangnya supaya hasilnya itu lebih melebar. Jadi kerutannya bakal kelihatan gitu loh. Gelombangnya tuh bakal kelihatan. Jadi di sini saya isinya bukan dengan 5 tusuk ganda lagi, tapi di sini saya mulai buatnya itu adalah tusuk ganda 7 tusuk ganda di satu lubang. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi saya isinya sebelumnya kan 5 ya, tapi di sini saya mau isi dengan 7 tusuk ganda supaya hasilnya lebih melebar ya, jadi gelombangnya itu lebih kelihatan. Lalu saya tusuk tunggal lagi seperti biasa di lubang ketiganya. Lalu saya bikin lagi di setiap tusuk tunggal saya bikin 7 tusuk ganda di dalam satu tusukan, bukan 5 lagi ya sekarang ya. Jadi di baris ketiga saya bikinnya 7 tusuk ganda di dalam satu tusukan secara berkeliling lagi. Oke, seperti ini kurang lebih. Nah, bisa kelihatan di video. Di sini saya bikinnya bukan 5, ingat, tapi sekarang saya sudah bikinnya itu adalah 7 tusuk ganda di dalam satu lingkaran. Nah, di dalam satu lubang jadi saya bikin 7 tusuk ganda ya. Oke, bisa kelihatan kan? Lalu saya seperti tadi, saya bikin lagi tusuk tunggalnya. Baru di lubang selanjutnya, di lubang tengah-tengahnya. 외로운 날들이야 모두 다 안녕 내 마음속에 눈물들도 이제는 안녕 어제야 너는 바람을 타고 멀리 후회도 없이 미련 없이 날아가 햇살 가득한 날들이여 안녕 긴 잠에서 날 깨워준 아침이여 안녕 너의 유리처럼 맑은 미소가 세상을 환히 웃음 짓게 할 거야 Goodbye 영원히 Sebenarnya di sini saya agak bingung karena di videonya itu tusukannya seperti belum pernah saya lihat, tapi akhirnya saya coba dan berhasil. Jadi, yang di video itu topinya adalah menggunakan tusuk tunggal, tapi tusuk tunggalnya ini bukan maju ke depan. Ngerjainnya kan biasanya kita bikinnya maju ke depan tusuk tunggalnya. Nah, tapi di sini kita justru bikin tusuk tunggal itu mundur. Nah, seperti ini. Jadi saya bikin tusuk tunggalnya itu mundur ke belakang. Kalau kalian lihat, oke. Jadi saya bikinnya itu mundur. Nah, tusuk tunggalnya mundur ya, ngerjainnya bukan maju ke depan tapi mundur sampai dia itu membentuk seperti gelombang yang bertumpuk. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, jadi saya bikinnya itu mundur. Di lubang berikutnya saya bikin tusuk tunggal tapi mundur, oke.
Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini kok kalian lihat. Oke, lalu saya gunting aja seperti biasa. Ingat ya, sisa benangnya itu jangan digunting habis, tapi sisa benang wajib banget kalian selipin, dan kalau bisa kalian ikat sekali aja, supaya ini gunanya adalah saat kalian cuci seperti biasa benangnya tidak akan mudah copot atau terlepas dari rajutannya. Karena seperti yang kita tahu kalau jenis rajutan itu sering banget benangnya itu terlepas saat dicuci, jadi makanya saya pakai teknik ini. Jadi selalu saya ikat sekali baru saya matikan benangnya gitu kurang lebih, dan sisa benangnya itu bakal saya selipin di sela-sela rajutannya supaya tidak terlepas. Oke, setelah selesai dan ini adalah hasil topinya. Jadi kalau saya lihat di Google itu topi ini mereka jual seharga 1,6 juta kurang lebih. Nah, ini saya coba pakai topinya biar lebih kelihatan. Jadi hasilnya seperti ini topinya. Oke. Dia memang granny yang disambung-sambung, tapi di sini sambungannya timbul supaya lebih bagus. Nah, ini hasilnya kalau dipakai di saya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini memang kepala saya agak besar kayaknya, jadinya kurang kelihatan ya. Nah, kalau saya fullin nanti bakal saya coba kirim fotonya supaya lebih jelas. Seperti ini. Nah, ini kalau untuk yang saya pakai ya. Jadi kurang lebih ya lumayan mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip. Tapi namanya handmade pasti ada bedanya. Ingat, handmade itu nggak 100% sama, tapi kita bikin yang lebih mirip karena handmade nggak ada yang 100% sama. Oke, semoga bisa bermanfaat ya tutorialnya. Selamat mencoba.